Shalom Bapak Ibu yang terkasih jemaat dari GKI Gading Indah. Perkenalkan saya Pendeta Kesha yang saat ini melayani di GKI Coyudan Solo. Dan bersama-sama dengan saya hari ini Bapak Ibu akan menikmati sebuah sapaan firman Tuhan melalui doa pagi kita pada hari ini. Dan biarlah pagi ini kita mengawali seluruh kehidupan yang masih Tuhan beri dengan ungkapan syukur kepada Yesus yang termanis. Bapak Ibu yang terkasih, di Solo kami, orang-orang Solo itu suka sekali dengan yang namanya wedangan. Wah, kalau di Jakarta namanya apa tuh? Saya nggak tahu ya. Tapi wedangan yang manis, hangat, biasanya itu dari teh bisa, jahe, dari rempah-rempah yang lain, ditambahkan dengan gula Jawa atau gula batu begitu ya, dijos gitu ya. Wah, orang Solo tuh ngomongnya kalau direndam pakai air panas tuh dijos gitu ya, pakai air panas mendidih. Jadilah wedangan gitu ya. Itu rasanya selain hangat tapi juga manis ya. Tentu manisnya harus terukur ya Bapak Ibu ya, jangan sampai terlalu manis. Tapi ketika yang manis-manis ini itu ada dalam tubuh kita yang terukur ya, jangan juga terlalu banyak, itu memberi sebuah tenaga. Nah, dalam mempersiapkan doa pagi kita pada pagi hari ini, ketika saya nyeruput wedangan di rumah ya Bapak Ibu, karena masih situasi PPKM di Solo juga, nggak banyak wedangan yang bisa dine in. Wah, wedangan aja dine in loh Bapak Ibu ya. Bungkus di rumah, menikmati wedang jahe, teh sama jahe itu rasanya wah enak, melegakan, manis dan hangat. Nah, tapi ada sesuatu yang terlampau manis ya. Tetapi seseorang ini ya, bukan sesuatu ya Bapak Ibu ya, seseorang ini manisnya itu luar biasa tapi tidak membuat kita diabetes gitu ya. Siapa? Yaitu Yesus sendiri. Kasihnya membuat kita tenang, membuat kita yang mungkin sedang riuh di kuping kita tentang berita ini dan itu, di pikiran kita. Ketika kita mau memujikan lagu ini dengan perlahan-lahan, kita tahu bahwa kasih Yesus yang termanis itu betul-betul membuat jiwa kita bisa tenang, teduh. Dan biarlah perasaan itulah yang bukan hanya saya yang rasakan, tetapi Bapak Ibu juga merasakannya. Yesus yang termanis. Bapak Ibu boleh ikut nyanyi di rumah ya, mungkin tahu pujian ini. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku. Ku cinta selamanya. Kita akan nyanyikan sekali lagi, tetapi kita akan ubah dengan kata-kata dari kata-kataku menjadimu. Saya mau nyanyikan ini untuk Bapak Ibu di rumah. Saya nggak tahu nih apa yang sedang Bapak Ibu alami di sana. Mungkin ada sedih, mungkin ada perasaan biasa aja, mungkin juga ada sukacita, atau mungkin ada hal-hal yang lain. Tetapi biarlah pujian ini menjadi kekuatan bagi Bapak Ibu dan keyakinan bahwa kasih Yesus yang termanis untuk jiwamu adalah kekuatan untuk kita semua. Yesus yang termanis. Yesus yang termanis buat jiwamu, buat jiwamu, buat jiwamu. Yesus yang termanis buat jiwamu. Ku cinta selamanya. Mari kita berdoa.
Di pagi hari ini kami terbangun oleh karena cinta kasih, penjagaan, serta penyertaan Tuhan yang tak mampu kami hitung satu persatu. Dalam setiap perasaan dan keadaan hidup yang membawa kami tidur pada malam hari kemarin, Tuhan masih memberikan kami nafas, detak jantung, aliran darah, dan semua hal yang baik yang kami sadari bahwa semua itu daripada Tuhan. Kami tak mampu bertahan hingga hari ini kalau bukan karena Tuhan yang masih memberikan kami kesempatan, masih memberikan kami kepercayaan untuk hidup yang berarti untuk kehidupan yang ada di sekitar kami. Dalam segala hal kami tahu bahwa Tuhan punya rencana, dan biarlah ketika pagi ini kami akan memulai segala aktivitas kami mau meneduhkan hati kami, menenangkan oleh karena Roh Kudus-Mu menolong kami untuk tinggal tenang, mendengarkan sapaan firman-Mu yang menghangatkan, yang membuat jiwa kami yang sedih, yang pahit, yang kering ini menjadi manis oleh karena cinta-Mu yang di luar dari dugaan dan ukuran kami sebagai manusia. Siapapun kami, dimanapun kami, apapun keadaan kami sungguh percaya bahwa firman-Mu ini dengan bersengaja Tuhan pilihkan melalui hamba-Mu untuk menyapa siapapun yang mendengar dan mengikuti doa pagi di GKI Gading Indah. Dan biarlah firman Tuhan sendiri yang membuat kami berjumpa dengan cinta kasih-Mu yang sangat manis itu. Demi Kristus Yesus yang menyapa hati kami percaya dan mau mendengarnya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan hari ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-139 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-12. Mazmur 139 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-12, saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan dan juga membaca serta mengalami firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam keadaan yang tidak mudah seperti ini, pandemi yang masih terus berlangsung, dan justru di akhir-akhir hari ini membuat kita makin sering mendengar bunyi sirine, entah itu dari mobil ambulans ataupun dari mobil jenazah. Saking seringnya tidak bisa lagi kita bedakan manakah ambulans, manakah mobil jenazah. Di tempat Bapak Ibu tinggal di daerah Jakarta ataupun sekitarnya mungkin lebih sering. Karena saya banyak sekali mendengar cerita tentang hari-hari yang tidak mudah yang juga Bapak Ibu sedang alami. Saya mungkin tidak tahu dan belum mengenal Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu ada yang sedang mengalami penyakit COVID dan sedang isoman dimanapun, saya juga ingin sekali mendoakan agar Bapak Ibu tersapa oleh kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, badai kehidupan kita tuh bisa berupa apa saja ya. Kadang-kadang ketika kekuatan kita ada, kita bisa menghadapi badai itu. Tetapi ketika fisik kita menjadi lemah, pikiran kita begitu berkabut, tidak lagi bisa dengan jernih melihat, hati kita gelap, kita bisa saja merasakan bahwa badai ini akan menghancurkan kehidupan kita. Tetapi dalam Mazmur 139, terutama di nats kita hari ini,
di ayat yang ke-11 sampai 12 ini menjadi salah satu dari sekian banyak ayat favorit saya yang membangunkan kembali saya, dan semoga ini kembali membangunkan kembali Bapak Ibu dan kembali menyadarkan bahwa ketika badai apapun itu, kehilangan pekerjaan, kehilangan orang-orang yang terkasih, sudah menjaga protokol kesehatan dengan ketat, tapi kita terkena dan entah itu dari mana dan bagaimana itu bisa terjadi. Lalu sesaat ketika hal-hal yang membuat kita menangis dan membuat kita lelah dalam menghadapinya itu seperti sebuah jalan yang gelap. Kita melangkah di dalam kegelapan, seakan-akan seperti itu. Tetapi pemazmur yang merefleksikan sebuah refleksi iman, pengalaman iman, bahwa kemanapun ia pergi, bahkan ke ujung dunia sekalipun, ia tahu ia tidak bisa menjauhi roh Tuhan yang mampu menebus kegelapan, yang mampu menembus kegelapan yang menurut kita paling gelap dalam kehidupan kita, karena tidak ada orang yang bisa menolong lagi. Bapak Ibu, secara psikis ketika kita menghadapi masalah yang berat, kita bahkan seperti orang yang tidak lagi bisa hidup. Padahal kita hidup, saking beratnya. Tapi sebuah kata-kata yang sungguh membangunkan di ayat yang ke-11 dan 12 mengatakan, jika pemazmur, jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang di sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Hari masih pagi, hari masih terang. Tetapi masalah yang kita hadapi seakan-akan membuat hari kita gelap. Seakan-akan membuat terang dan pagi ini sama seperti gelap malam kemarin. Tetapi bagi Tuhan, tidak ada kegelapan dan keputusasaan yang mampu menghalanginya untuk terus mencari, mendekati, dan membersamai perjalanan kita. Meskipun itu tidak selalu menjamin. Kalau orang Solo bilang sak dek sak nyet gitu ya, dengan cepat kegelapan yang kita rasakan bisa menjadi terang. Tapi ternyata bagi pemazmur bukan itu yang penting. Yang paling penting adalah ketika siang hari dan pagi hari kita rasakan seperti sebuah kegelapan karena badai yang masih kita hadapi dalam hidup kita. Yang paling penting adalah itu tidak akan pernah membuat Tuhan tidak tahu kita di mana, tidak tahu apa yang kita alami, dan Tuhan tidak akan pernah kehilangan kita. Kehilangan kemana kita pergi, kemana kita ingin melarikan diri, saking kita tuh merasa bahwa setiap pagi sama seperti setiap malam. Kemana aku dapat menjauhi roh-Mu? Kalau aku mengatakan, Tuhan biarlah kegelapan ini, biarlah terang ini menjadi gelap saking gak bisa berpikirnya. Tapi bagi Tuhan, kegelapan buat kita akan berubah menjadi siang. Tetapi bagi Tuhan, malam untuk kita akan menjadi pagi yang terang benderang. Biarlah firman Tuhan hari ini menemani perjalanan kehidupan kita, menyapa kita, untuk kita kembali tahu bahwa segelap apapun perjalanan hidup kita, itu tidak akan pernah membuat Tuhan tidak dapat menggapai kita. Dan ketika Tuhan dapat dan selalu akan dapat menggapai kita, itu sudah lebih dari cukup. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, hamba-Mu dari sini mendoakan setiap jemaat Tuhan, terutama jemaat dan simpatisan keluarga besar GKI Gading Indah yang menghadapi kehidupan yang sulit di tengah-tengah pandemi ataupun PPKM yang masih berlangsung. Mereka yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi karena pandemi ini. Mereka yang harus isolasi mandiri bahkan hingga hari ini. Mereka yang masih harus dirawat di rumah sakit, mereka yang tetap harus melanjutkan kehidupan meski kehidupan mereka terasa berat. Kiranya Tuhan menolong, dan kami percaya Tuhan sudah dan selalu menolong setiap mereka. Dan hamba-Mu juga berdoa secara khusus bersama dengan seluruh jemaat dan keluarga besar GKI Gading Indah, berdoa untuk gereja kami, GKI Gading Indah yang kami kasihi. Biarlah gereja Tuhan bersama dengan seluruh pendeta, penatua dan seluruh pelayan boleh bersatu padu untuk melayani Tuhan, melayani umat dengan kebutuhan yang mereka butuhkan. Dan biarlah gereja, terutama GKI Gading Indah ini betul-betul bisa menjadi gereja yang kontekstual, yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan, membawa pengharapan yang abadi
yaitu kasih sayang Tuhan yang terpancar melalui berbagai banyak program yang ada. Dan biarlah hamba-Mu pun juga berdoa untuk seluruh proses vaksinasi yang terus berjalan, untuk tenaga medis yang terus berjibaku untuk menolong setiap pasien, dan untuk seluruh keluarga yang saat ini sedang merawat orang-orang yang sedang sakit. Kiranya Tuhan yang menolong dan bersama dengan mereka. Inilah seru dan doa kami, ya Bapa, yang kami haturkan dengan penuh pengharapan dan ucapan syukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita sudah tiba di akhir doa pagi kita pada pagi hari ini. Dan biarlah dalam pertemuan virtual kita ini, kita boleh kembali bertemu dalam acara-acara atau kesempatan-kesempatan yang lain. Dan biarlah pertemuan kita ini bisa menjadi sebuah pertemuan yang hangat oleh karena Tuhan sendiri yang sudah menyapa Bapak Ibu, menyapa saya melalui kebenaran, firman Tuhan dan juga pujian. Selamat pagi Bapak Ibu, kita akan mengakhiri doa pagi ini dengan sebuah pujian. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam puji terima kasih. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.